Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Linda dari jurusan Akuntansi Syariah dengan akhiran NIM 109. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang laporan studi kelayakan bisnis terhadap usaha Branza yang berlokasi di PGC Jakarta Timur. Usaha Branza yaitu usaha retail yang bergerak di industri fashion wanita lokal. Branza mengkhususkan diri pada penyediaan busana siap pakai atau ready to wear yang selalu adaptif terhadap pergeseran tren pasar kontemporer. Guna merespon preferensi konsumen yang beragam, toko ini mengemas berbagai lini produk, mulai dari gaya kasual hingga formal seperti blus, celana, dress, outer, rok, serta lini busana muslim seperti gamis. Seluruh koleksi tersebut diproduksi menggunakan material berkualitas tinggi dengan kebijakan harga yang kompetitif berkisaran antara 35.000 hingga 40.000 per unit. Dalam aspek pemasaran, Branza mengintegrasi metode multikanal. Distribusi luring atau offline dipusatkan melalui ekspansi 3 cabang toko di Pusat Grosir Cilitan, Jakarta Timur. Sedangkan penetrasi pasar daring atau online di luar wilayah ibu kota dioptimalkan via platform Instagram dan TikTok. Tujuan membuat laporan SKB pada usaha Branza ini adalah untuk menguji tingkat kelayakan serta potensi profitabilitas usaha di masa depan. Melalui evaluasi komprehensif pada aspek pemasaran, keuangan, SDM, dan operasional, pemilik usaha dapat merumuskan langkah strategis demi meminimalkan risiko kerugian. Selain itu, laporan ini berfungsi memetakan penetrasi pasar, membaca pergerakan kompetitor, serta merancang strategi pemasaran yang adaptif terhadap selera konsumen. Dan SKB ini menjadi instrumen krusial bagi manajemen dalam mengambil kebijakan ekspansi, mengelola modal kerja, sehingga mengukur kesiapan Branza dalam menghadapi volatilitas tren mode di era digital ini. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama itu kekuatan, yang dimana produk fashion wanita mengikuti perkembangan tren. Selanjutnya itu memiliki 3 cabang. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan, yang mana kekuatannya yaitu yang A, produk fashion wanita mengikuti perkembangan tren. Yang B, memiliki 3 cabang toko di kawasan PGC. Yang C, harga produk cukup terjangkau dan bervariasi. Yang D, aktif melakukan pemasaran melalui media sosial. Yang kedua itu kelemahan, yang mana kelemahannya yang pertama itu bergantung pada perubahan tren fashion. Yang kedua, membutuhkan modal yang cukup besar. Yang ketiga, tingkat persaingan usaha cukup tinggi. Yang keempat, promosi harus dilakukan secara aktif. Yang tiga itu peluang, yang mana peluang pertama itu minat masyarakat terhadap fashion wanita terus meningkat. Yang kedua, media sosial mempermudah kegiatan pemasaran. Yang ketiga, lokasi usaha berada di kawasan perdagangan yang ramai. Yang keempat, perkembangan tren fashion menciptakan peluang usaha baru. Yang terakhir itu ancaman. Ancaman yang pertama itu persaingan dengan toko fashion lain semakin banyak. Yang kedua, perubahan tren fashion berlangsung sangat cepat. Yang ketiga, persaingan dengan marketplace online. Yang keempat, kondisi ekonomi mempengaruhi daya beli masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis pemasaran. Yang pertama itu persaingan. Katanya persaingan bisnis pakaian wanita mendorong Branza untuk terus berinovasi dalam mempertahankan pasarnya. Langkah taktis yang diambil meliputi jaminan kualitas produk yang nyaman, memperbarui tren mode yang cepat, serta pelayanan konsumen yang ramah. Yang kedua itu STP, yang mana Branza menetapkan segmentasi pasarnya secara hibrida, yaitu wilayah lokal Jakarta Timur untuk toko fisik dan skala nasional melalui platform online. Target sasaran bisnis ini diarahkan kepada wanita muda hingga dewasa dari beragam latar belakang profesi yang ingin tampil mengikuti perkembangan mode. Yang ketiga itu bauran pemasaran. Sektor promosi Branza bertumpu pada konten digital interaktif di media sosial TikTok dan Instagram melalui unggahan visual estetis serta fitur penayangan langsung atau live. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Yang pertama itu investasi awal dan pengeluaran bulanan. Usaha Branza membutuhkan total modal investasi awal sebesar 500 juta. Alokasi dana ini diprioritaskan untuk pembiayaan sewa gerai, dekorasi interior, pengadaan stok pakaian awal, serta peralatan operasional. Sementara itu, anggaran pengeluaran rutin operasional tercatat sebesar 140 juta per bulan dan dialokasikan untuk biaya tenaga kerja, restock barang berkala, tagihan utilitas harian, serta
Puskas. Evaluasi laporan cash flow sepanjang periode 2021 hingga 2025 menunjukkan performa bisnis yang sangat sehat dengan tren penjualan yang naik konsisten setiap tahun. Peningkatan volume transaksi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan laba bersih tahun perusahaan. Analisis payback periode dan net present value. Metode PP menunjukkan bahwa seluruh investasi awal sebesar 500 juta dapat kembali dalam jangka waktu 1 tahun 9 bulan. Selanjutnya NPV menghasilkan nilai positif sebesar 756.200.000 dengan tingkat diskonto 10%. Indikator efisiensi dan imbal hasil modal melalui PI yang menghasilkan rasio 2,51 jauh di atas standar kelayakan minimum. Selain itu, pengujian IRR mencatat presentasi imbal hasil yang sangat tinggi, yaitu berada pada kisaran 50% melampaui tingkat suku bunga acuan. Kesimpulannya, berdasarkan evaluasi menyeluruh, usaha Branza dinyatakan sangat layak untuk dijalankan dan dikembangkan karena didukung oleh stabilitas ekonomi wilayah DKI Jakarta yang menjaga daya beli masyarakat. Meskipun dihadapkan pada ancaman ketat kompetisi rental di BGJ Ciglitan, Branza terbukti mampu mempertahankan berkat keunggulan strategi analisis SWOT dan performa finansial yang luar biasa menguntungkan. Hal ini divalidasi secara ilmiah melalui nilai NPV positif, profitabilitas indeks atau PI setinggi 2,51, tingkat IRR mencapai 50%, serta masa pengembalian modal yang relatif singkat selama 1 tahun 9 bulan.